Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajbu utawi gawok kulal ujbi klan sekabai kabeh gawa. Iku miman saking wong yahrobu kang melayu sapa man miman saking dat lang faka kang ora ana pecat iku maujud lau kaduwe man yahrobu lang fikaka kang ora ana pecat-pecat iku maujud lau kaduwe man lang fikaka nganhu ninggal saking man yahrobu wawa utai man lang fikaka iku Allah Ta'ala ya Allah ya fa'ala kelan yen ta ora gawe sapa man yahrobu ma ing barang yuqarribu kang merekake apa ma bi kelawan man ilahi maring Allah waya telu bulan nupre sapa man ma ing barang la bakoa kang ora ana tetep utawa kekal iku maujud lahu kaduwe mahu satane man wa utai ma iku adunya wa kullu saenan sakabane saben-saben suci-suci siwal maula kang saliyane bendara Allah gayuk bila kelan yen to madhep sapa manala syahwati ing atase pira-pira syahwate man wayat tabingalan manut utawa ngiring-ngiringi wayat tabilan manut sapa man hawahu ing hawa nafsune man fa inna la ta'mal absaru al ayata fa inna mong satene kelakuan iku la ta'ma ora wuta apa al absaru pira-pira peninggal al ayatan fasira ing ayat ai inna dalika tegese saat pertemane mengkono yahrobulan yatlubu iku nasiun tumbuh tetukul min ama qalbi saking butane atine man wa wujudi jalihi lan wujude bodhone man pira-pira kelawan pangerane man li anahu krana satemene man iku istabdala amrih ganti sapa man alladzi ing perkara wa kang utai ladzi iku atna luwih asor billadzi kelawan dat wa kang utai alladzi ku khairul luwih bagus wa athar lan bilih sapa man alfania ing perkara kang rusak alladzi ya alfani la baka kang ora ana tetep to kekal iku maujud lau kate alladzi alal baki ngalahke ngatasé dat kang tetep alladzi ya albaki selladzi lang fikaka kang ora ana pecat iku maujud lau kate alladzi anhu ninggal saking man walau kanat lamun ana iku lauka duwe man apa basiratun peningale ati lau kisa mongko yekti den balik apa alamru perkarane tumakola mongko nuli ngendika sapa musana al-ajbu kulal ujbi heran teramat heran amat heran gumun itu miman yahrobu miman lang fika kalau anu daripada orang yang lari dari zat Allah yang tidak pernah ada pecat, tidak aja terus menerus lang fika kalau anu yang terus menerus bagi Allah
tidak meninggalkan. Nanti langfikakallahu anhu, terus menerus Allah menyertai orang tersebut. Artinya sesuatu zat yang tidak pernah bisa pisah daripadanya. Langfikakallahu anhu, zat yang tidak bisa pisah daripada seseorang. Siapa zat yang tidak bisa pisah? Yaitu bahwa Allah Ta'ala bi'ala yaf'ala ma yuqarribu, la yaf'ala ma yuqarribu ilaihi. Maksudnya dengan tiada melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Oh, macamnya kalau salah orang bihi yuqarribu nggih. La yaf'al bi'ala yaf'ala ma yuqarribu ilaihi. Yuqarribu kang merakake pema hu ing man ilahi maring Allah. Amat heranlah seseorang yang lari dari Allah, yang dimana Allah tidak pernah lepas dari kita. Allah tidak akan bisa lepas dari kita. Artinya kita nggak akan bisa lepas dari Allah. Urusan yang terkecil apalagi yang terbesar, bahkan kejadian kita saja Allah yang menjadikan. Segala urusan kita Allah yang menjadikan. Maka sangat heran, amat mengherankan, seseorang lari dari sesuatu yang sesuatu itu tidak akan bisa pisah dari kita, tidak bisa kita meninggalkan. Siapa? Yaitu Allah. Artinya kita tidak melakukan sesuatu yang mendekatkan kepadanya. La yaf'alu ma yuqarribu ilaih. Ini sangat mengherankan. Kita itu sangat butuh pada Allah. Kita butuh sekali pada Allah. Tapi kenapa kita nggak pernah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan? Alhamdulillah, pada malam hari ini atau tiap kita pertemuan seminggu sekali kita melakukan pengajian, kita melakukan pikiran-pikiran, niat kita birrul walidain, baik orang tua kita kandung, mertua kita, juga mbah-mbah kita, guru-guru kita. Nah ini semua ini ma yuqarribuhu ilaih. Pengajian kita ma yuqarribu ilaih. Maka kita syukur kepada Allah, kita bisa melakukan ini semua. Artinya meskipun seminggu sekali kita masih memperdulikan, mendekatkan diri kepada Allah, tidak sama sekali. Maka seseorang yang sama sekali tidak melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, ini Kiai Musonef teramat sangat mengherankan. Kenapa tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan lantaran-lantaran sebab-sebab yang saya sampaikan? Wa yatlubu ma la baqallahu ma'ah. Ia menuntut, mencari sesuatu yang tanpa ada kekal bersamanya. Menuntut sesuatu yang tiada kekekalan. Apa sesuatu yang tidak kekal itu? Wa ad-dunya wa kullu syai'in siwal maula. Yaitu dunia dan semuanya selain Allah. Pokoknya selain Allah. Ini tambah syai'un, tambah kul. Wah. Tiap-tiap sesuatu ini sudah nggak bisa kita. Artinya sudah habis semua. Selain Allah semuanya. Nah selain Allah, kita simpulkan dunia. Sebenarnya tidak hanya dunia dok, tapi pokoknya semua selain Allah itu dianggap dunia.
Kenapa? Orang menuntut, mencari, sibuk mengejar la baqa'a ma la baqa'a lahu ma'ah, sesuatu yang tidak ada kekekalan bersama itu, bersamanya. Yang kita harapkan uang, derajat, pangkat, kecukupan, kebahagiaan, dan seterusnya. Kesedihan, kebahagiaan, itu semua siwallah, selain Allah. Itu masuk pada kullu syai'. Kenapa itu kita fokuskan? Sehingga meninggalkan zat yang begitu tidak pernah terputus dari kita, lepas dari kita. Allah yang menjadikan kita, Allah yang mencukupi kita, Allah yang menjadikan apapun itu. Entah itu kesedihan seperti kemarin hajat yang kita bahas, kesedihan, kebahagiaan, kecukupan, kekurangan, ini semuanya hajat. Bala, penyakit, itu sudah hajat. Kenapa kita laporkan kepada selain yang bikin hajat tersebut? Kalau kita sudah laporkan semuanya kepada yang punya hajat, yang bikin, beres semua. Keterangan kemarin seperti itu. Maka ini masih bersambung. Sangat teramat mengherankan. Seseorang yang lari daripada zat yang kita tidak pernah lepas dari zat tersebut, yaitu Allah. Dengan tidak mau kita melakukan sesuatu yang bisa mendekat dirinya dengan alasan sibuk dengan selain Allah. Padahal selain Allah yang dinamakan dunia ini tidak pernah ada kekal. Bi ayyubila ala syahwatihi wa yatba'a hawa. Dengan kita menjalani, menghadap syahwat-syahwat dan mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan, ini syahwat. Cita-cita juga syahwat. Apapun cita-cita kita, hajat-hajat kita, keinginan, itu syahwat. Syahwat-syahwat kita sampai kepada memperturutkan hawa nafsunya. Nah ini sampai melalaikan Allah yang Allah menjadikan kita beserta kebutuhan kita, beserta apapun kejadian-kejadian yang dilakukan kita sekeliling kita, yang menempel pada diri kita. Semua diatur oleh Allah, Al-Mudabbir. Allah yang hak, yang mengatur semua. Ini tentunya bagi orang yang punya akal tidak akan seperti itu. Pasti akan lebih mengedepankan melakukan sesuatu yang bisa mendekat kepada Allah, karena Allah yang mengatur segalanya, Allah yang dekat kepada dengan kita. Maksudnya Allah memberikan rahmat dan belas kasihnya. Dengan Allah mencukupi kebutuhan kita dari kesehatan dan seterusnya. Allah masih memperhatikan kita. Nah ini artinya Allah dekat sekali. Tidak ada orang dikatakan tidak dekat kok bisa memperhatikan. Istilah memperhatikan itu bisa memperhatikan jarak jauh, bisa memperhatikan jarak dekat, ataupun menempel. Itu sah-sah saja. Kita mendidik atau kita memperhatikan orang dari jauh bisa, atau dekat juga lebih bisa. Maka dengan arti Allah memperhatikan kita, Allah mencukupi segala kebutuhan kita. Tapi kita masih kurang loh. Kurang itu juga salah satu perhatian Allah. Kita diberi kebahagiaan, itu kemuliaan Allah. Allah memuliakan kita. Kita diberi sakit, perhatian Allah.
kita diberi kesedihan, perhatian Allah. Semua perhatiannya. Maka kemarin disebutkan, bisalah kita melihat berhusnudon kepada sifat-sifat indahnya Allah. Kita benar-benar bisa berhusnudon, berbaik sangka. Allah mempunyai dasar, Allah mempunyai sifat-sifat baik itu, dan pasti ada bekasnya. Allah bersifat ghani, pasti Allah sangat bisa sekali, tidak mohal, sangat bisa sekali. Kalau bikin kita kaya, karena Allah Al-Ghani, Al-Mughni. Kita bodoh bisa pandai, Al-Alim. Allah alim, Allah mengetahui, Allah berilmu. Maka kalau kita diberi ilmu, Allah sangat mudah sekali. Dan seterusnya. Bisalah kita berbaik sangka pada sifat-sifat Allah, karena Allah mempunyai sifat itu. Misalkan tidak bisa, yakinlah kita berhusnudon bahwa apapun yang terjadi ini adalah salah satu perhatian Allah terhadap kita. Muamalah Allah, muasyarahnya Allah itu berarti Allah masih memperhatikan kita. Cuman kalau orang-orang bodoh atau orang-orang umum kadang-kadang menganggap bahwa Allah memperhatikan itu kalau kita diberi kesehatan. Allah memperhatikan kita itu kalau Allah memberikan uang banyak. Allah memperhatikan itu kalau kita diberi uang banyak, diberi panen raya, diberi kebahagiaan, itu baru kita katakan Allah memperhatikan. Bukan seperti itu. Maka secara umum orang itu kalau merasa diperhatikan Allah lagi sukses semuanya, terus menganggap bahwa itu diperhatikan Allah, belum tentu itu bisa menjadi istidraj. Orang yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah tapi semuanya komplit, apa yang diinginkan dia berhasil, itu jangan istidraj, diambulin, dilulu. Nah, kalau namanya dilulu, diambulin itu pasti ada masanya, ada waktunya. Berhenti. Wah, ngeri itu nanti. Kalau udah diberhentikan semuanya, tidak bisa apa-apa. Iya, sekarang masih punya uang. Iya, saya masih punya kesehatan. Iya, sekarang masih punya apa dan apa. Coba. Tidak membutuhkan waktu lama Allah membalikkan itu semua. Yang bahagia menjadi sedih, terhina dan seterusnya, atau sebalik. Nah ini, maka Ibnu Sunnah heran sekali terhadap orang yang lari dari Allah, sedang Allah selalu kita butuhkan. Kita tidak bisa lari dari Allah. Kenapa kita lari? Kita nggak mau melakukan sesuatu yang mendekatkan kepada Allah, sudah mengejar sesuatu yang tidak pernah ada kekal, yaitu dunia selain Allah. Kita memperturuti hawa nafsunya, mengejar keinginan-keinginan, sehingga meninggalkan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini sangat mengherankan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj, afalam yasiru fil ard fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha au adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub qulubu allati fis sudur. Ini terusannya fa innaha la ta'mal absaru, al ayatan sering ayat bahasa fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Kompletnya ayat bagaimana?
Apakah mereka tidak pernah berjalan di muka bumi? Tentunya kan pernah kan? Kita ini ditanya oleh Allah, apakah kita nggak berjalan di muka bumi? Ya tetap kita berjalan di muka bumi kita. Fatakunul lahum qulubun yaqilun. Bagi mereka mempunyai hati yang bisa berangan-angan, hati untuk berakal-akal itu artinya angan-angan. Dengan hati itu berangan-angan. Bisa kalau otak dengan akalnya, hati dengan angan, nginto-nginto bahasa ini. Nginto itu angan-angan ke hati. Batik ngenam-nam. Au adhanun yasma'una biha, atau telinga guna untuk mendengarkan. Artinya kita hidup di dunia ini mempunyai hati untuk ngenam-enam, untuk mikir, mengangan-angan, punya telinga untuk mendengar. Tapi fa'inna la ta'mal absaru, maka sesungguhnya mereka itu bukan berarti gak punya mata, gak bisa melihat. Artinya gak punya mata hati, terus hatinya gak bisa melihat. Bukannya berarti gak punya hati, gak bisa ngentong-ngentong, gak bisa ngangen-ngangen mikir dengan hati. Enggak. Cuman walakin ta'mal al-qulubu allati fis sudur. Akan tapi mata hatinya yang buta. Mata yang ada di dalam hati ini buta. Mata yang ada di kepala bisa melihat, meripat iso weruh. Tapi mata yang ada di dalam hati nggak bisa melihat, bahkan nggak pernah bisa ngentong-ngentong, ngangen-ngangen go ati. Urip nang donya buta hatinya. Kalau seperti itu maka inna dzalika nasi'un min amal qalbi. Apabila ada orang yang sibuk memperhatikan selain Allah dunianya, terus meninggalkan Allah, yang Allah sebenarnya nggak bisa kita putus daripadanya, tidak mungkin akan bisa. Ini disebabkan karena butanya hati. Wa wujudi jali, karena kebodohan terhadap Tuhannya. Wa wujudi jalihi birabbi, tidak tahu tentang Tuhan, bagaimana Allah. Keimanannya itu masih dangkal sekali. Sehingga hatinya buta, imannya dangkal. Punya hati tidak pernah. Hati ini, mata yang di dalam hati ini bisa melihat kekuasaan Allah, hidayah Allah, teguran Allah, motivasi Allah, apapun wujudnya. Karena apa? Apa yang ada di sekeliling kita, bahkan diri kita ini, semuanya Allah yang menjadikan, Allah yang mengatur. Seperti tadi saya sampaikan, kita diberi kesusahan itu sebenarnya itu perhatian Allah. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita supaya mendekatkan diri kepada Allah. Wong kita udah susah kok nggak dekat pada Allah, makin susah. Wong yang bikin susah itu Allah kok. Susah karena apa? Karena tetangga kita. Dan tetangga kita itu hanya disuruh oleh Allah, diatur oleh Allah untuk bikin susah pada kita. Oh nyatanya tetangga yang satunya lagi bikin senang kepada kita. Loh, yang bikin senang tetangga yang satu, teman yang satu ini menyenangkan kita. Itu Allah yang menjadikan. Tapi sisi lain juga dibikin
itu untuk berpikir, maka hatinya nggak bisa lihat itu. Kalau meripatnya matanya melotot, tapi hati nggak bisa ngenam, batik ngangen-angen, sehingga nggak bisa ketemu seperti itu. Taunya Allah lagi membenci. Allah tidak mempunyai sifat membenci. Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Nah, maka kalau kita yakin bahwa Allah bersifat Rahman dan Rahim, enggak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tidak baik, meskipun menurut nafsu kita enggak baik. Maka kembali kita kepada Allah, manakala kita mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan kebahagiaan, kita semakin dekat pada Allah, kita dimuliakan oleh Allah, semuanya beres. Kita diberi kekurangan, diberi kesusahan, kesedihan, kita bertobat kepada Allah. Cara Allah memperhatikan yaitu mengingatkan kita. Dulu kita cukup semuanya, sukses semuanya, usaha sukses, pangkatnya tinggi dan seterusnya. Tetapi kita mungkin tidak ingat pada Allah. Terus Allah mengingatkan kita, diambil itu pangkatnya, diambil itu hartanya, diambil itu apanya, supaya kita sedih. Dan dengan sedih itu kita manggil Allah, ya Allah, ya Allah. Oh, ternyata kemarin semuanya, kebahagiaan, kesuksesan dan seterusnya Allah yang memberikan. Sekarang kamu seperti itu. Itu wujud perhatian Allah. Misalkan itu dibalik, Allah bisa sekali. Kalian yang tadinya sedih menjadi bahagia bisa, tetapi kalian pasti akan berhenti mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah kadang ridho sekali, suka sekali, senang mendengar rintihan-rintihan seorang hamba, sehingga kita tidak langsung diberi kesuksesan, karena Allah ingin menghendaki kita selalu dekat pada Allah. Karena kalau kita diberi semuanya, kadang malah kita lari dari Allah. Kok ada orang yang serba kekurangan kok malah lari dari Allah? Lucu. Kita adalah hamba Allah yang fakir, hamba Allah yang selalu butuh pada Allah. Setiap detik, setiap nafas kita butuh Allah. Coba nafas kita terhenti, jantung kita terhenti terdetak. Ini berarti kita udah gak bisa apa-apa. Kenapa kok sampai kita ngomong Allah lagi tidak perhatikan kita? Oh, kita jantung kita bisa berdetak kok, lancar. Nafas kita lancar kok. Sampai kencing kita juga lancar. Ini kan Allah sedang benar-benar perhatikan. Hanya di sisi lain kita masih diberi kekurangan. Kok akhirnya kita lari pada Allah, dari Allah. Ini sangat-sangat mengherankan. Maka di sini masuk pada ayat ini, surat Al-Hajj ayat 46. Mereka punya bukan gak punya hati, bukan gak punya otak, bukan gak punya telinga, punya semuanya urusan tubuh itu. Cuman mata yang ada di dalam hati itu gak bisa ngenam-nam, gak bisa batik dikandani mlebu dengan metu kiwa orang mlebu nang ati. Kudune mendengar diserap dalam otak, turun ke hati, dibatik, diangen-angen, diento-ento, ketemu tadi ilmu manfaat. Mereka, orang-orang seperti ini lari dari Allah, nggak pernah melakukan sesuatu yang mendekati kepada Allah, hanya fokus menyibukkan urusan dunia selain Allah. Ini karena hatinya buta, karena wujud kebodohan terhadap Allah, dan juga li'annahu istabdala alladhi wa'adna ilahiri,
Karena orang itu menggantikan Allah yang harus didekati, yang lebih baik digantikan dengan sesuatu yang rendah. Sesuatu yang rendah apa? Lu dekat dengan Allah, mendekatkan diri pada Allah sesuatu yang baik, malah menjauh Allah, malah dekat dunia. Daripada ngaji, ngaji kan ngantuk ya dunya, awakmu ngantuk lah mu turu lah men seger awake. Saya ngantuk, mau tidur. Dan tidur itu untuk kebugaran badanmu, tapi rohmu gimana? Suruh ngaji ngantuk, suruh ngaji sibuk, suruh ngaji apalan apa, banyak alasan. Ini artinya milih sesuatu yang lebih baik, diberi sesuatu yang lebih baik, tapi malah milih sesuatu yang rendah. Istabdalal ladzi wa adna bil ladzi wa khair wa athar al-faniya alladzi la baqalahu al-baqi alladzi la infkakalahu anhu. Dia memilih sesuatu yang rusak, yang sirna, tidak ada kekekalan, mengalahkan sesuatu yang bak, sesuatu yang kekal, yang abadi, yang tidak pernah meninggalkan dirimu, yaitu Allah. Malah lari dari Allah, Allah gak pernah meninggalkan dirimu. Kalau Allah meninggalkan diri kita, kita gak bisa apa-apa, ngawur wae. Gusti Allah ora perhatian, Gusti aku dadeke kowe Gusti Allah. Sing dadeke dhewe iku Gusti Allah. Kok Gusti Allah lali ro dhewe. Dewi sing lali. Kita mah memilih sesuatu yang tanpa ada kekekalan, mengalahkan yang kekal. Walau kanat lahu basiratun naukisalam. Andaikan apa yang ada di hati kita, mata hati kita itu bisa melihat basirah seperti tadi diterangkan, tentunya lahu kisalamu, perkaranya menjadi gosok bali ini. Kalau ada yang di dalam hati mata hati ini bisa melihat, bisa ngata-ate, iso ngangen-angen, iso batik, hati nggak buta, pasti yang akan terjadi sebaliknya. Dia lebih mengutamakan sesuatu yang mendekati kepada Allah daripada sesuatu itu yang tidak ada kekal. Berarti kon ngomong ngaji mosok wong rampung ngaji terus mujahid iki mboten ngoten, mesti diatur kabeh Gusti Allah. Ya wayahe ngaji, saya ngaji, wayahe salat, wayahe kerja. Ya ana wong sing mung arane mung ngaji, kayak kiai mau ya ora ngaji terus. Ya ana lerene, ya ana sarene, ya ana istirahate. Nomor perkurang orang ngatake pekerjaane. Iku nyatane ya luwih sugih kok. Luwih cukup tinimbang sing mung ngejar donya. Tapi nggih mboten sedaya. Tetep kudune ya karo ikhtiar. Nah, artinya tempatnya kita sudah dijadikan oleh Allah seperti ini, ada yang dari petani, dari pedagang, ada pegawai, ada di pengacara, pengangguran banyak acara. Nah itu sebenarnya ya udah itu aja. Tapi kita jangan meninggalkan ngaji, jangan meninggalkan sholat, jangan mendekatkan daripada Allah, pikiran tetap menunjukkan hati kita tidak buta.